Oke, hari ini kita ngobrolin sesuatu yang jujur aja dialami hampir semua perempuan. Tapi sering banget jadi topik yang agak canggung buat dibahas. Keputihan. Sebenarnya ini normal gak sih? Atau jangan-jangan ini pertanda ada sesuatu yang lebih serius? Yuk kita kupas tuntas bareng-bareng. Faktanya nih, data medis menunjukkan sekitar 75% perempuan di seluruh dunia itu pasti pernah ngalamin keputihan. Paling nggak sekali seumur hidup. Angka ini bahkan bisa lebih tinggi loh di negara tropis kayak Indonesia. Jadi, kalau kamu pernah mengalaminya, tenang, kamu nggak sendirian. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Di pembahasan kali ini, kita akan bedah sampai tuntas. Kapan sih keputihan itu cuma sinyal sehat dari tubuh, dan kapan dia berubah jadi lampu kuning yang butuh perhatian ekstra dari kita? Baik, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita akan bedah dulu mana keputihan yang normal dan mana yang jadi tanda bahaya. Kedua, kita belajar kenali ciri-cirinya. Ketiga, kita intip apa kata sains soal penyebabnya. Keempat, kita bahas langkah-langkah pencegahan alami. Dan yang terakhir, kita lihat dukungan herbal yang bisa membantu. Oke, yang pertama dan paling penting untuk kita pahami, pada dasarnya, keputihan itu adalah hal yang baik. Anggap saja ini adalah mekanisme pembersihan diri alami yang super canggih dari tubuh kita. Jadi apa sih keputihan itu sebenarnya? Well, ini adalah cairan alami yang fungsinya itu kayak sistem pembersih internal. Tujuannya buat apa? Buat ngebuang sel-sel mati dan bakteri, biar flora di area kewanitaan kita tetap seimbang dan sehat. Jadi dia itu semacam pelindung dari infeksi. Poin kuncinya di sini, keputihan yang normal itu justru pertanda bagus. Artinya, sistem reproduksi kamu berfungsi sebagaimana mestinya. Tapi, tapinya ini yang penting. Kalau ada perubahan yang signifikan, entah dari warna, bau, atau teksturnya, disitulah tubuh kita mungkin lagi ngasih sinyal kalau ada sesuatu yang nggak beres. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis, gimana cara kita membedakannya. Di bagian ini, kita akan fokus ke ciri-ciri visual yang bisa kamu amati sendiri di rumah. Di sini perbedaannya kelihatan jelas banget. Di sisi kiri, itu ciri-ciri yang normal. Warnanya bening atau putih susu, nggak ada baunya sama sekali, dan yang pasti nggak bikin gatel atau nyeri. Nah, sekarang lihat yang kanan. Ini tanda-tanda bahayanya. Warnanya jadi kuning, hijau, atau abu-abu. Baunya amis atau nggak sedap, teksturnya menggumpal kayak keju, dan yang paling ganggu, ada rasa gatal atau perih. Jadi, biar lebih jelas lagi, ini dia rangkuman tanda-tanda yang wajib kamu perhatikan. Kalau kamu ngalamin salah satu dari gejala ini, terutama bau yang aneh, warna yang nggak biasa, atau rasa gatal yang nggak tertahankan, itu udah sinyal kuat dari tubuh buat segera cari tahu penyebabnya lebih lanjut. Sekarang, yuk kita gali lebih dalam. Apa sih kata sains di balik keputihan yang nggak normal ini? Memahami ini penting banget, supaya kita tahu akar masalahnya. Nah, ini ada kutipan dari sebuah penelitian penting. Candida albicans itu nama jamur yang jadi biang kerok paling umum infeksi keputihan. Penelitian ini mengkonfirmasi kalau kondisi keputihan itu sendiri bisa jadi pemicu infeksi jamur yang kemudian menimbulkan gejala gatal yang khas dan sangat mengganggu. Penelitian lain juga menunjukkan hubungan yang kuat banget antara pengetahuan kita soal kebersihan area kewanitaan dengan risiko keputihan abnormal. Artinya apa? Artinya, edukasi dan kebiasaan menjaga kebersihan yang tepat itu super penting untuk mencegah masalah ini. Grafik ini bikin semuanya jadi lebih gampang dipahami. Lihat deh, hampir setengah kasus itu disebabkan oleh infeksi jamur. Setiganya lagi karena ketidakseimbangan bakteri baik di vagina atau yang biasa disebut bacterial vaginosis. Sisanya dipicu oleh kebersihan yang kurang tepat dan juga perubahan hormonal. Oke, setelah tahu apa aja penyebabnya, langkah selanjutnya yang paling logis adalah pencegahan kan? Yuk, kita bahas beberapa kebiasaan sederhana tapi efeknya dahsyat banget yang bisa kamu terapkan mulai hari ini. Ini dia 4 kunci pencegahan yang bisa langsung kamu coba. Pertama, jaga kebersihan cukup dengan air bersih. Kenapa? Karena sabun wangi atau pembersih kewanitaan yang keras bisa mengganggu keseimbangan pH alami yang justru membuka pintu bagi bakteri jahat. Kedua, pilih celana dalam katun biar kulit bisa bernapas dan area intim gak lembab. Ketiga, perhatikan makananmu. Probiotik dari yogurt bantu bakteri baik, sementara gula berlebih itu bisa jadi makanan buat jamur penyebab infeksi. Terakhir, hindari kebiasaan sepele kayak nahan buang air kecil atau pakai panty liner terus-terusan. Jadi intisarinya sebetulnya simpel banget. Mencegah keputihan abnormal itu nggak ribet. Semuanya kembali ke membangun kebiasaan sehat sehari-hari yang mendukung keseimbangan alami tubuh kita. Terakhir nih,
Buat kamu yang mungkin butuh dukungan tambahan, ada pendekatan alami yang bisa melengkapi semua langkah-langkah pencegahan yang udah kita bahas tadi. Alam itu ternyata udah menyiapkan solusinya. Beberapa tanaman herbal itu sudah terbukti secara klinis, efektif melawan infeksi jamur dan bakteri yang jadi akar masalah keputihan, tanpa mengganggu keseimbangan flora alami tubuh kita. Coba kita lihat beberapa contoh bahan herbal yang super bermanfaat ini. Ada daun sirih yang dari dulu dikenal punya sifat anti jamur dan antibakteri yang kuat. Lalu ada temu putih yang juga bersifat antimikroba. Ada juga buah manjakani dan kunyit yang bantu jaga kesehatan reproduksi kita secara keseluruhan. Nah, produk seperti Nature Fresh itu contoh yang bagus karena menggabungkan kekuatan bahan-bahan ini untuk memberikan dukungan yang lengkap dari dalam. Artinya, formulasi seperti ini kerjanya nggak cuma buat ngatasi gejala saat itu aja, tapi juga membantu tubuh kita mengembalikan keseimbangan alaminya. Tujuannya ya biar masalah yang sama nggak datang lagi. Ini bisa jadi cara yang gampang dan praktis banget buat menjaga kesehatan area kewanitaan kita secara proaktif dari dalam, sebagai pelengkap gaya hidup sehat yang sedang kita jalani. Sebagai penutup, aku mau meninggalkan satu pertanyaan ini buat kita renungkan. Keputihan itu salah satu cara tubuh kita berkomunikasi. Dengan memahaminya, kita bisa lebih proaktif dalam menjaga harta kita yang paling berharga, kesehatan. Terima kasih banyak sudah menyimak.